Shalom sahabat Parani yang dikasih Tuhan, kembali lagi bersama saya dalam Papeda Rohani Paga Ministry. Sebelum kita mendengarkan renungan di hari ini, mari kita satu dalam doa. Bapa di sorga, kami ucap syukur untuk kebaikan kemurahan-Mu. Di hari ini kami akan mendengarkan renungan Parani. Tuhan berkati kami, Tuhan berikan pengertian, Tuhan berikan hikmat agar kami mengerti akan segala hal yang akan hamba sampaikan. Tuhan berkati kami agar kami mampu untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sahabat Parani, renungan kita terambil dari ayat firman Tuhan 1 Samuel 26 ayat 1 hingga 1 Samuel 28 ayat 25 dengan judul Kemenangan Daud. Sahabat Parani, perlu kita ketahui bahwa kemenangan Daud tidak datang dengan mudah. Begitupun juga kemenangan dalam hidup setiap orang percaya tidaklah mudah. Pada umumnya kemenangan datang setelah banyak kesulitan dan kegagalan. Lalu berkatalah Saul kepada Daud, "Diberkatilah kiranya engkau, anakku Daud. Apa jua pun yang kau perbuat, pastilah engkau sanggup melakukannya." Pada pasal 26 ayat 25. Ini perkataan Saul kepada Daud pada waktu itu, setelah Daud melepaskan Saul untuk kedua kalinya. Sungguh tragis jika melihat sejauh mana Saul telah jatuh. Pada awalnya dia adalah manusia yang penuh roh Allah dengan menyingkirkan kejahatan dari wilayahnya. Sekarang dia malah membawa dirinya untuk berkonsultasi dengan para penyihir yang dahulu diusirnya. Dalam arti bahwa dia berkompromi dalam pelanggaran dan dosa. Sahabat Parani, kita juga melihat sisi terburuk dari karakter Daud. Dia bergabung dengan orang Filistin, hidup dengan tipu daya, pembunuhan wanita serta anak-anak. Dia harus tenggelam ke dalam hal yang terendah untuk menyembunyikan apa yang dia lakukan. Gambaran yang dilukiskan dari kitab tentang Daud masih jauh sempurna, namun Tuhan menggunakan dia meskipun ia jatuh dan gagal. Di sisi lain, kita juga melihat kebaikan Daud. Dia memiliki kesempatan untuk membalas dendam pada Saul yang mencoba membunuhnya. Namun, Daud menolak untuk membalas dendam. Melainkan dia sangat menghormati Saul karena dia berada sebagai penguasa pada kedudukan yang tinggi bangsa Israel pada saat itu. Dia berkata, "Siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman? Kiranya Tuhan menjauhkan daripadaku untuk menjamah orang yang diurapi Tuhan." Pada pasal 6 ayat 9 dan 11. Daud tetap taat dan setia kepada Saul, terlepas dari fakta bahwa Saul berusaha membunuhnya. Sahabat Parani yang dikasihi Tuhan, mari kita mengikuti teladan Daud untuk menolak jatuh ke dalam dosa, dalam upaya membebaskan diri dari kekuasaan seseorang atas diri kita, siapapun orang itu. Bahkan Saul mengakui kebenaran dan kesetiaan Daud. Di ayat 23, Saul melihat bahwa dia akan melakukan hal-hal besar dan pasti akan menang. Perbedaan yang mencolok ketika Saul tidak mau meminta ampun atas salahnya pada Allah. Sedangkan Daud menyadari dan meminta ampun pada Allah. Kehidupan Daud mengajarkan kita untuk tidak mengharapkan kesuksesan dan kemenangan secara instan. Kebanyakan orang mengharapkan kesuksesan dan kemenangan secara instan. Tapi seringkali Tuhan mempersiapkan kita melalui masa-masa kekacauan, kesulitan, dan bahkan kekalahan atau kegagalan. Dan pada saat-saat pengujian inilah kamu dapat mencontoh seperti Daud, bahwa kita tidak boleh bertindak untuk membalas dendam, tetapi memperlakukan setiap orang dengan cinta, kehormatan, dan perhatian. Sahabat Parani, demikian renungan kita di hari ini. Mari kita semua menjadi orang-orang yang taat dan mengikuti perintah Allah dalam setiap langkah hidup kita. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan, terima kasih karena Engkau memakai kami dengan penuh kuasa, terlepas dari banyak kegagalan serta dosa dan pelanggaran kami. Terima kasih bahwa kemenangan kami atas kejahatan hanya dimungkinkan melalui kemenangan Yesus di kayu salib dan dalam kebangkitannya. Amin. Terima kasih sahabat Parani. Sampai berjumpa di renungan Papeda Rohani Paga Ministry selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati dan
Salam sehati.